Menarik untuk kita nanti, seperti apa taji pemerintahan Presiden Joko Widodo dihilirisasi. Apalagi pasca Freeport yang terang-terangan mengajukan syarat balik ke pemerintah. Akankah pemerintah memble menghadapi beraneka tingkah korporasi ini? Adu kuat negosiasi tambang. Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Ahmad Reddy, Akademisi Hukum, Energi dan Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara. Mas Reddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Diundang, Mbak Hera. Ya, sudah diumumkan oleh Pak Jonan mewakili pemerintah beberapa poinnya. Benarkah dugaan beberapa orang pemerintah melunak lagi, utamanya terhadap korporasi raksasa asing? Ya. Jadi jelas ya, proposal yang diajukan Freeport hari ini bahwa mereka mau mengubah KK jadi UPK dengan catatan bahwa diperpanjang 20 tahun 2041 dan kemudian tadi nail down dalam konteks pajak yang mereka berikan kepada negara. Nah, dua hal ini harus disoal karena memang di PP-nya memang tidak ada ketentuan mengenai perubahan KK jadi IUPK. Muncul itu di Permen 5 dan Permen 6 SDM tahun 2007. Nah, perubahan KK jadi IUPK ini sebenarnya ada mekanisme khusus, Mbak Hera, yang diatur di undang-undang. Tiba-tiba di Permen 5 dan 6 ini berubah. Jadi KK untuk jadi IUPK itu ada syarat khususnya. Pertama, wilayahnya itu kemudian harus dikembalikan ke negara dulu, menjadi wilayah pencadangan negara. Kemudian harus ada persetujuan DPR, kemudian berubah dia menjadi wilayah izin usaha pertama khusus, ditawarkan ke BUMN dulu. Kalau BUMN nggak mau, kemudian baru ditawarkan kepada swasta secara lelang. Tiba-tiba di Permen kemudian muncul pengaturan yang berbeda dari undang-undang. Jadi artinya kalau kemudian Freeport ingin terakomodasi, sebenarnya pemerintah ini sudah agak melawan undang-undang, tapi untuk mengakomodasi Freeport win-win solution yang diberikan pemerintah. Benar, agar kemudian dia mau jadi IUPK, kemudian di Permennya dimunculkan. Tiba-tiba kemudian kami mau IUPK asal 20 tahun gitu kan. Jadi 2041. Ini kan soal kontrak saja belum berakhir, kewajiban bangun smelter saja belum, divestasi saja nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba maunya sampai 2041. Ini kan bicara bahwa pemerintah harus tegas, keras dan jelas posisinya. Jangan kemudian mencela-mencela dan terkesan ikut alurnya Freeport gitu kan. Freeport maunya apa ya sudah kita coba diskusikan. Dengan revisi aturan saja sebelum Freeport kemudian mengajukan syarat tersebut, Anda melihat di balik revisi aturan tersebut ada sebuah kepentingan yang terakomodir. Jelas karena memang ini kan bahwa pemerintah ini tahu Permen ini sebenarnya peraturan menteri ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Minerba, tapi kemudian dipaksakan untuk dijalankan. Pemerintah berusaha untuk kemudian mengubah beberapa ketentuan di Undang-Undang Minerba dengan Perpu misalnya. Itu tapi kemudian Presiden tidak mau karena risiko politik terlalu tinggi. Mengubah undang-undang dengan rancangan undang-undang di DPR ya nggak akan sempat karena DPR pun sepertinya tidak mau mengubah undang-undang Minerba walaupun inisiasi itu di DPR. Artinya ya sudahlah, satu-satunya cara adalah dengan Permen. Awalnya muncul. Jadi di Pak Jonan bolanya dilempar ke Pak Jonan. Awalnya muncul materi muatan ini yang beredar di kita semua adalah awalnya di PP. Perubahan KK jadi UPK, kemudian kaitan dengan hilirisasi, relaksasi 5 tahun. Sepertinya Presiden bermain aman lah. Dia tidak mau kemudian ya terkesan melanggar undang-undang. Sudah Menteri SDM saja yang pasang badan gitu kan. Dan buktinya memang akhirnya kami masyarakat sipil ya menolak. Kami sudah menyusun gugatan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung. Minggu ini akan kami ajukan ke KMA. Jadi kabarnya hari Rabu, Anda dan teman-teman? Minggu ini hari Rabu kita akan ada konferensi pers, kita akan undang tokoh-tokoh nasional untuk memastikan bahwa negara ini harus berdaulat di bidang sumber daya alam. Kita tidak bisa diatur oleh asing, bahwa posisi negara ini harus kuat, tegas dan keras terhadap segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kita ingin membuktikan bahwa ya kita ini punya kekayaan alam yang kemudian harusnya dimanfaatkan untuk anak cucu kita, kemudian dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu kan. Tapi faktanya Freeport itu royaltinya berapa sih? Ya kan royaltinya 1% naik 2014 itu naik 35,7%. Jadi pada 1 kilo emas itu kita dapat 1 gram kira-kira. Itu kan dalam konteks bahwa harusnya kita dapat lebih. Belum lagi bahwa mereka bangun smelter juga nggak mau. Padahal dengan smelter itu kan ada nilai tambah di situ gitu kan. Divestasi saham 51%, sampai detik ini baru 9,36. Padahal itu sudah ditulis di kontrak tahun 91. Ini kan bicara bahwa negara ini harus memastikan kita menikmati sumber daya alamnya, tidak kemudian dirampok begitu saja tanpa memberikan. Dirampok. Bahasa saya begitu karena memang royalti terlalu kecil lah, ya kan. Oke lah mereka bayar pajak PPh badan 35% misalnya. Kalau regulasi nasional kita 25%, mereka naik 35%. Tapi kan dalam konteks royalti kecil, kemudian divestasi saham juga mereka nggak mau. Kenapa sih divestasi? Smelter juga enggak Smelter nggak mau. Kenapa sih divestasi itu penting untuk negara? Karena dengan divestasi 51% punya negara punya kontrol di situ. Kemudian negara punya dividen yang kemudian sangat besar 51%. Penerimaannya juga penerimaan negara besar. Artinya ya ini kan
ada nggak sih itikat baik dari perusahaan untuk kemudian membagi secara adil lah. Kita tidak alergi terhadap investasi asing, negara ini perlu investasi asing, tapi mau ya berkeadilan lah, jangan kemudian hanya mau untung sendiri, negara Republik Indonesia kemudian dirugikan. Ya. Gitu. Mas Reddy, tadi dari uraian Anda, sebenarnya sudah sangat jelas harusnya posisi pemerintah jelas, seperti apa. Iya. Tapi mengapa begitu takut sekali dengan Freeport? Apa yang ditakuti dari Freeport? Ya harusnya nggak ada yang ditakuti lah. Kalaupun akhirnya masalah geopolitik, Freeport berada di Papua, kita kan tidak kemudian bahwa Freeport ini bicara geopolitik, bahwa ada bicara hukum, bicara keadilan gitu kan. Harusnya dengan memaksa Freeport itu untuk kemudian memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat, ada keadilan bagi masyarakat Papua untuk menikmati sumber daya alamnya, ada keadilan bagi Republik Indonesia ini untuk dari penerimaan negara yang luar biasa gitu kan. Ya harusnya nggak ada yang ditakuti. Solusinya menurut saya, biarkan Freeport itu berkontrak sampai 2021. Jadi dia kan kontrak karyanya sampai 2021. Selesaikan di situ, setelah itu menurut saya biarkan BUMN yang mengelolanya. Ya konsorsium BUMN, kemudian BUMN di bidang perbankan melakukan sindikasi untuk membantu pembiayaan. Sudah saatnya lah kita berdikari di bidang energi gitu kan, bidang sumber daya alam. Mas Reddy, Anda akan menggugat ini di MA. Oh, iya. Mas Reddy, Anda sudah ada didekati oleh pihak Freeport Indonesia? ya enggak lah, walaupun enggak ada yang inilah. Artinya kita independen, posisi saya jelas lah. Dari awal saya selalu mengkritik kebijakan pemerintah terhadap Freeport gitu kan. Artinya ya sudah nggak akan bergeming. Dan Anda dan rekan-rekan tahu persis siapa yang Anda hadapi? Tahu. Raksasa tambang asal. Tapi kita bicara bahwa sudah saatnya kita kemudian menyuarakan bahwa sumber daya alam itu harus memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pemerintah harus dikawal. Jadi koalisi masyarakat sipil ini untuk mengawal pemerintah, membantu pemerintah untuk kemudian ya tadi memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia untuk ya adil dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam. Mas Ahmad Reddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu seperti apa nanti dinamikanya di Mahkamah Agung karena kita tahu kan, ada Indonesia di sana. Terima kasih, Mas Reddy.